yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, seorang rasul, seorang utusan min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan perbaikan, dia sangat menginginkan keimanan terjadi di dalam diri kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman, dia itu maha pengasih, maha penyantun, dan maha penyayang. Itulah pribadi Rasulullah SAW. Itulah karakter yang ada di dalam diri Rasulullah SAW di dalam menjalankan segala sesuatunya. Tentunya di dalam memimpin sekalipun tidak terlepas dari karakter dan kepribadian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan azizun alaihi ma anittum. Begitu berat dia rasakan penderitaan yang kalian rasakan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menentang agama nenek moyang yang ada pada saat itu, rintangannya begitu sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang mulai beriman kepadanya, itu penderitaan yang mereka rasakan itu sangat luar biasa. Ada yang dikucilkan dari anggota keluarganya, ada yang diembargo, tidak diberikan harta kekayaan, bahkan yang sudah ada pun diambil. Ada yang dianiaya, diintimidasi dari dalam kesehariannya. Itu adalah penderitaan konsekuensi atas keimanan yang dia ikuti terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dan terhadap hal itu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anitun. Rasulullah sangat merasakan betapa penderitaan yang dirasakan oleh pengikutnya yang beriman kepadanya begitu sangat berat. Ini artinya beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang figur, itu sangat begitu empati terhadap masyarakatnya, begitu sangat empati terhadap umatnya, sehingga dia merasakan betapa penderitaan yang mereka rasakan itu jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai terus-menerus dirasakan oleh mereka. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan kepadanya, wahai Rasulullah, saya itu setiap hari dianiaya, setiap hari disiksa, sampai dipaksa untuk menyebut kalimat-kalimat kemusyrikan. Bagaimana terhadap diri saya, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah keimanan itu tetap ada di dalam dirimu? Betul, wahai Rasulullah. Kalau itu tetap ada di dalam dirimu, lakukanlah. Artinya Rasulullah begitu sangat demokrat, begitu sangat lentur untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Ada beberapa hal yang Rasulullah SAW begitu sangat memperhatikan kualitas keimanan, sangat memperhatikan kemampuan umatnya di dalam melaksanakan apa yang diturunkan kepadanya. Salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan ibadah tarawih bersama para sahabat di masjid saat itu hanya berlaku 3 hari saja. Hanya 3 kali Rasulullah SAW membersamai para sahabat waktu itu melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah. Selanjutnya beliau melaksanakan ibadah sholat tarawih itu di rumahnya masing-masing.
Setelah itu salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak lagi bersama kami melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Rasulullah menyampaikan, saya sengaja tidak ikut membersamai kalian sholat tarawih, khawatir nanti tarawih secara berjamaah itu malah diwajibkan atas kalian, dan aku yakin betul kalian itu akan sangat berat. Itulah rasa empati Rasulullah terhadap para sahabatnya, terhadap umatnya, meringankan sekali apa yang harus dilakukan di dalam masalah peribadatan. Salah satu waktu Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah menegurnya karena dia mengimami sholat di kalangan masyarakat waktu itu terlalu panjang. Bahkan di belakangnya ada seorang anak kecil yang menangis, tapi Mu'adz bin Jabal meneruskan bacaannya yang panjang tersebut. Sehingga Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal tersebut, wahai Mu'adz bin Jabal, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah gara-gara engkau terlalu memanjangkan bacaannya tersebut? Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menegur atau mengingatkan bahwa apabila kalian mengimami sholat di kalangan kaum muslimin, maka ringankanlah, pendekkanlah bacaannya. Itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abi Hurairah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanhal a'imata 'anit tatawil bin nas. Kata Abu Hurairah, dan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang para imam untuk berpanjang-panjang di dalam mengimami sholat. Wa yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, apabila kalian mengimami sholat di kalangan manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah, pendekkanlah bacaannya. Fa inna fihi ma'dha'if wa saqim wal kabir, maka karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit, wazal hajah, dan di antara mereka juga ada yang mempunyai keperluan. Salah satunya di situ waktu terjadi Mu'adz bin Jabal mengimami sholat, ada yang sedang nangis anak kecilnya. Ini pun mengisyaratkan bagi kita bahwa sholat itu pun kita tetap harus melihat, harus memperhatikan kondisi sekitar. Apabila kondisinya sudah tidak kondusif dengan bacaan yang begitu panjang, maka di saat itu bisa memperpendek bacaannya. Faiza sholat li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila kalian sholat sendirian, maka panjangkanlah sesuai dengan kehendak kalian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu shalah ma'it mimamaha. Dan adalah Rasulullah SAW memendekkan, meringankan bacaan sholatnya ketika mengimami kaum muslimin pada saat itu, wa itmamiha, tapi tetap menyelesaikan, tetap menyempurnaan bacaan-bacaan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin sidang jumlah rahimakumullah, demikianlah bagaimana Rasulullah SAW punya rasa empati terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tidak semena-mena di dalam menentukan kebijakan. Dan barangkali seandainya Rasulullah SAW memimpin saat ini di kalangan kita, di saat begitu banyak permasalahan hidup, di saat begitu berat penderitaan hidup masyarakat yang ada, itu pun harus kita lakukan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan, jangan sampai membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mempunyai pribadi harisun alaikum. Dia sangat menginginkan kalian untuk mendapatkan keimanan dan keselamatan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Pribadi atau karakter Nabi yang kedua di dalam membina adalah dia sangat menginginkan bagi kita itu adalah keimanan. Artinya ini bukan hanya sekadar wacana saja, tapi beliau tetap melaksanakan dakwah, tetap melaksanakan perbaikan di antara masyarakat saat itu. Apapun resiko yang dia dapati, walaupun penderitaan, dia diembargo, dikucilkan, dianiaya dan lain sebagainya, tetap Rasulullah begitu sayang kepada umatnya, tetap melaksanakan, tetap menyampaikan kebenaran, tetap menginginkan masyarakat saat itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan di dalam keselamatan. Salah satu contoh yang begitu fenomenal bagaimana kejadian dan dakwah beliau yang disampaikan kepada masyarakat Taif waktu itu. Jauh-jauh Rasulullah SAW dari kota Makkah naik ke gunung, ingin menyampaikan kalimat tauhid, ingin menyampaikan al-Islam kepada mereka, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang mengusir beliau, ada yang melempari beliau dengan kotoran unta dan batu-batu, sehingga berdarah-darah muka dan badan beliau. Itu Rasulullah SAW tetap lakukan dan dia tidak bergeming karena itu merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti kepedulian, bukti rasa inginnya masyarakatnya saat itu, bukti rasa keinginan Rasulullah SAW keselamatan terhadap umat saat itu. Harisun alaikum, begitu sangat menginginkan bagi mereka kalian itu keselamatan dan keimanan. Dan yang berikutnya bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah punya karakter, punya kepribadian, dia begitu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Tentunya yang terakhir ini Rasulullah kita bisa saksikan di dalam sejarah-sejarah, di dalam sirah-sirah kita saksikan bahwa penyantun dan penyayang Rasulullah SAW bukan hanya terhadap orang-orang yang beriman saja, terhadap di luar orang yang beriman pun, terhadap orang-orang yang belum memeluk agama Islam pun, terhadap orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun, Rasulullah SAW tetap berperilaku penyantun dan penyayang. Salah satunya kita bisa lihat, kita bisa baca bagaimana Rasulullah SAW di ujung hayatnya dia senantiasa menyantuni, senantiasa menyayangi seorang kafir, seorang Yahudi yang buta dan sudah tua. Setiap pagi beliau Rasulullah SAW menyantuni orang tersebut. Dia senantiasa mendatangi orang tersebut, menyuapinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tentunya dengan rutinitas yang begitu panjang, tidak sedikit yang beliau berikan kepada orang tersebut. Dari mulai material, dia membawa makanan untuk orang tersebut, dengan lemah lembut menyampaikan, memberikan hidangan tersebut dengan penuh kasih sayang. Itu adalah kepribadian Rasulullah SAW, bukan hanya terhadap orang-orang yang beriman saja, bukan hanya terhadap orang-orang yang telah mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi dia pun berperilaku raufur rahim, maha pengasih, maha penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Jadi yang melekat di dalam diri Rasulullah SAW tersebut yaitu merasa empati, tidak sembarangan di dalam menentukan kebijakan, dan yang kedua tetap melakukan perbaikan. Yang berikutnya penyantun dan penyayang itu harus ada di dalam diri kalian sebagai pemimpin saat ini. Dan itu adalah merupakan rahasia bagi kita apabila kita ingin memimpin, ingin menjadi pemimpin yang sukses, baik sukses di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena kita yang hadir di sini, kita yang hadir dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat ini adalah semua kita adalah pemimpin. Sekecil apapun sekup kepemimpinan kita adalah pemimpin yang harus kita pertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepemimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. Seseorang yang punya posisi di kalangan masyarakat sekecil apapun, ra'in, dia itu adalah pemimpin, dia itu adalah pengembala, wa huwa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya. Wa rajul ra'in ala ahli baitihi, dan seorang lelaki itu adalah pemimpin ala ahli baitihi, di dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Dia akan dimintakan pertanggungjawaban bagaimana dia mendidik keluarganya, bagaimana dia membina anak-anaknya, bagaimana dia mencukupi kehidupan materi keluarganya. Wal mar'atu ra'yatun, seorang perempuan pun ternyata seorang pemimpin, dia itu ala ahli baiti jauziha, di dalam rumah suaminya, wa waladihi, dan terhadap anak-anaknya, wa hiya mas'ulatun anhu, dan seorang perempuan pun akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dipimpinnya. Wa amdur rajuli ra'in, bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba sahaya pun ra'in, dia itu adalah pemimpin ala mali sayyidihi, terhadap harta majikannya, wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas yang dibebaninya tersebut. Ala faqulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Di akhir hayatnya, di akhir hadisnya, Rasulullah Muhammad SAW menegaskan kembali, ingatlah bahwa kalian itu adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban dalam kepemimpinan itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan kepada hari tersebut, karena semua kita itu adalah pemimpin dan semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita pimpin tersebut, maka sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban kita meniru dan mencontoh apa yang ada di dalam Rasulullah SAW dalam gaya kepemimpinan tersebut, yaitu kita empati, kita jangan membebani apa yang ada dalam skup kepemimpinan kita, dan kita harus tetap mengadakan perbaikan, dan yang terakhir kita harus selalu menyampaikan kasih sayang terhadap mereka. Mudah-mudahan dengan adanya pola seperti itu kita menjadi pemimpin yang berhasil dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Stop. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa amalus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.